Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmat, rahmat, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan berbagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan hari ini dan seterusnya semoga senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan nanti di yaumul hisab. Teman-temanku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya maksud dan tujuan saya membuat video ini yang pasti adalah dalam rangka murojaah ya, untuk diri saya sendiri, karena saya pernah mempelajari ini dan ini harus saya ulang lagi supaya lebih melekat. Dan juga tujuannya ini saya memenuhi permintaan dari murid-murid saya ya, ketika saya ngajar di pondok pesantren. Qadarullah saya mengajar materi akidah ya, dan saya sudah resign itu sejak 2 tahunan. Dan kemarin ketika saya main ke sana tuh ada beberapa santri yang ingin diajari lagi materi akidah oleh saya, tapi ya karena saya statusnya sudah resign dari pondok pesantren, akhirnya saya berpikir kayaknya kalau misalnya saya buat video mungkin akan lebih efektif ya, karena sekali bikin bisa untuk dilihat seterusnya. Nah, jadi yang akan kita bahas insyaallah yang paling prioritas ya, yaitu tentang akidah, tentang akidah, keyakinan seorang muslim. Dan langsung saja ya buat teman-teman para pemirsa, baik santri saya maupun yang bukan ya, semoga bisa mengambil faedah walaupun sedikit ya dari video ini. Baik, jadi yang pertama akan kita bahas adalah tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, yakni manusia. Jadi pertanyaannya adalah, apa sih tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Jawabannya ada dalam firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi di dalam ayat ini tidak hanya disebut manusia saja, melainkan jin juga sama ya. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk satu tujuan, yaitu liya'budun, beribadah kepadaku, yaitu beribadah kepada Allah. Nah, para ulama ahli tafsir ya, banyak yang menafsirkan makna liya'buduni di situ adalah liwahiduni, untuk mentauhidkanku ya, mentauhidkanku. Jadi tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk mentauhidkan Allah, atau untuk beribadah kepada Allah dengan tauhid. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa itu tauhid? Ya, karena kita sudah tahu Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk mentauhidkan Allah, maka yang jadi pertanyaan, tauhid itu apa? Ya, karena mungkin kita sering mendengar istilah tauhid, tetapi terkadang kita masih
kesulitan untuk menjelaskan. Paling mentok biasanya didefinisikan dengan mengesahkan Allah, mengesahkan. Tetapi akan sangat bingung ketika mempraktekannya itu seperti apa, atau konsekuensi dari mengesahkan Allah itu seperti apa ya. Karena kata-kata esa itu masih kurang mudah untuk dipahami. Ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan. Jadi tauhid itu terambil dari bahasa Arab tentunya ya. Karena ini bahasa Arab ya, bahasa Quran. Tauhid itu berasal dari kata kerja wahada yuwahidu. Masdarnya adalah tauhidan. Ya. Wahada yuwahidu maknanya adalah ja'alahu wahid. Ya, ja'alahu wahid. Menjadikan satu. Nah, mentauhidkan adalah menjadikan satu. Nah, mungkin ada yang bingung. Apa bedanya menyatukan dengan menjadikan satu? Ya, menjadikan satu. Bedanya apa antara menyatukan dan dengan mensatukan atau menjadikan satu? Jadi saya akan menjelaskan. Saya beri perumpamaan, misalnya ada permainan, mungkin teman-teman tahu, ada permainan yang bentuknya itu puzzle ya. Tahu puzzle? Dia itu mainan yang berbentuk kepingan-kepingan yang kalau misalnya kita susun itu menjadi satu gambar yang utuh. Nah, ini namanya puzzle. Nah, kalau menyatukan itu yang tadinya kepingan-kepingan banyak itu kita susun menjadi satu. Ini namanya menyatukan. Adapun mentauhidkan ini kebalikannya. Ya, ini kebalikannya. Dari yang tadi gambar yang tersusun itu kita preteli satu persatu, atau kita copot kepingan-kepingannya satu persatu, kita pisahkan sampai tersisa satu. Nah, ini yang namanya mentauhidkan. Jadi menyingkirkan kepingan-kepingan yang lain sehingga hanya menyisakan satu. Ya. Jadi makna dari mentauhidkan Allah adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Ya, menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Karena nyatanya, ya faktanya, sesembahan manusia itu banyak sekali ya, nggak cuma Allah, ya kan? Ada orang yang menyembah batu, ada orang yang menyembah patung, ada orang yang menyembah pohon, ada orang yang menyembah bulan, ada orang yang menyembah matahari, ada orang yang menyembah gunung, ada orang yang menyembah jin, ada orang yang menyembah malaikat. Banyak sesembahan manusia itu. Ya, jadi kita harus menyingkirkan segala sesembahan itu dan hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Atau lebih mudahnya lagi, mentauhidkan Allah adalah menyerahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah. Ya, menyerahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah. Kenapa saya katakan menyerahkan segala bentuk? Karena bentuk-bentuk ibadah itu banyak sebetulnya. Terkadang ada ibadah-ibadah yang kita nggak sadar kalau itu sebetulnya ibadah dan tidak boleh diserahkan kepada selain Allah, tetapi dalam prakteknya terkadang kita serahkan juga kepada selain Allah. Nah, itu pentingnya kita belajar tauhid itu seperti itu. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata amalan ini selama ini yang saya lakukan itu sebetulnya ibadah, tetapi saya serahkan kepada selain Allah. Gitu. Nah, apa saja ibadahnya nanti insya Allah pada video-video berikutnya akan saya jelaskan. Ya, jadi seperti itu ya makna dari tauhid. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan dan menyerahkan segala bentuk peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kenapa sih kita harus bertauhid? Ya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa di samping Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertauhid, ya. Allah Subhanahu wa taala juga menyiapkan ganjaran yang luar biasa atau imbalan yang luar biasa besar bagi orang yang mentauhidkan Allah. Ya.
Yang pertama ya, ini saya hanya menyebutkan beberapa dalil saja, karena kalau misalnya kita bawakan terlalu banyak akan membuat video ini sangat lama gitu. Maka saya akan mengambil hadis-hadis pilihan saja atau ayat-ayat pilihan saja. Yang pertama adalah hadis dari sahabat Aitban. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Maka sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah. Maksudnya di sini bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisan ya. Jadi maksudnya di sini adalah mengamalkan konsekuensi dari apa yang diucapkannya itu. Ya, apa yang diucapkan itu yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan baginya menyentuh api neraka. Tuh. Ya, keutamaan yang pertama. Nah, cuma ada penjelasan di sini ya dari para ulama bahwa pengharaman di situ masih terbagi menjadi dua. Ada pengharaman secara mutlak ya, tahrimul mutlak. Pengharaman secara mutlak ini maksudnya si orang yang bertauhid ini dia sama sekali tidak akan menyentuh api neraka sama sekali. Jadi dia masuk surga tanpa masuk neraka terlebih dahulu. Itu yang pertama, tahrimul mutlak. Yang kedua, tahrimul muqayyad. Jadi dia diharamkan tapi ada catatannya atau terikat. Ya, mungkin si orang yang bertauhid ini dia memiliki dosa-dosa yang tidak diampuni atau belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tersebut harus masuk dulu ke dalam neraka, sehingga ketika dosa-dosanya telah habis ya, karena siksaan neraka itu menggugurkan dosa, baru dia diangkat kemudian diharamkan baginya siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Jadi intinya adalah bahwa orang yang bertauhid itu pasti dia masuk surga. Ya, bisa lewat neraka dulu atau dimasukkan ke dalam neraka dulu karena ada dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga langsung masuk surga tanpa masuk neraka terlebih dahulu. Tuh. Kemudian yang kedua, ya. Ini hadis qudsi ya. Anas ya. Dari sahabat Anas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala, ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Ya. Kata Allah, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, seandainya kamu mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi ya, summa laqitani la tusyriku bi syai'an, kemudian engkau mendatangiku dengan tidak membawa dosa syirik atau tidak menyekutukanku dengan suatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sejagat raya pula. Ya, maka Allah akan mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula sebagaimana dosa yang dia lakukan. Ya, jadi dalam hadis qudsi ini dijelaskan bahwa orang yang tidak menyekutukan Allah atau orang yang mentauhidkan Allah, seorang muwahhid ahlu tauhid, dia akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya walaupun dosanya sepenuh bumi. Ya. Jadi sebanyak apapun dosa yang dia miliki, selama dia bertauhid kepada Allah dan tauhidnya adalah tauhid yang baik, yang dia tidak menyekutukan Allah dengan syirik yang besar maupun syirik yang kecil, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang dia miliki. Itu keutamaan orang yang mentauhidkan Allah. Kemudian sebaliknya,
Apa sih konsekuensi bagi orang yang tidak mentauhidkan Allah? Apa sih konsekuensi bagi orang yang menyekutukan Allah? Yang pertama, ya teman-teman, orang yang menyekutukan Allah, maka dia tidak diampuni dosanya. Yakni dosa menyekutukan ini dia tidak diampuni berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu liman yasha, bagi yang dikehendakinya. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Ya, tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain itu atau dosa-dosa yang levelnya masih di bawah syirik. Itu ya. Jadi orang yang menyekutukan Allah atau orang yang tidak bertauhid, maka dia apabila mati dengan membawa dosa syirik dan dia tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan tidak diampuni, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Sesungguhnya may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannata, maka sungguh Allah akan mengharamkan baginya surga. Ya. Masya Allah ya. Jadi tadi orang yang bertauhid dia diharamkan masuk neraka, sedangkan orang yang tidak bertauhid atau orang yang menyekutukan Allah, kebalikannya, dia diharamkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Ya. Jadi itulah ya beberapa konsekuensi dari orang yang tidak bertauhid kepada Allah. Jadi pada video kali ini memang kita hanya muqaddimah untuk mempelajari tauhid lebih dalam. Jadi tadi kita telah membahas tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, jin dan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah dengan tauhid. Kemudian apa itu tauhid sudah saya jelaskan. Kemudian keutamaan atau balasan bagi orang yang bertauhid, dan juga yang terakhir konsekuensi atau ancaman bagi orang yang meninggalkan tauhid atau orang-orang yang menyekutukan Allah. Semoga video ini ada manfaatnya buat para pemirsa, buat teman-teman suku sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.